Informasi. Komisi 3 konsep kami ya, para pedagang itu adalah tolak ukur ekonomi rakyat. Boleh menggusur, ada perwal yang pas, tapi menggusur harus memanusiakan pedagang. Ingat, boleh digusur kalau perwalnya sesuai, dan tidak boleh dibuang begitu saja, harus siapkan tempat. Relokasi harus ada. Jadi jangan boleh gusur tutup, nggak boleh. Kalaupun salah pedagangnya, harus disiapkan tempat yang baru. Memanusiakan pedagang kaki lima. Dan tadi para pedagang komit mau direlokasi begitu. Kita belum sampai ke tahap sana, karena kita belum sampai di tahap RDP. Sejauh mana perwal itu diterapkan di daerah Cadika ini? Kita ambil dari titik tolaknya di sana. Jadi perwal apa yang dipakai pihak Dispora untuk menggusur para pedagang? Nanti dari situ kita bisa pelajari. Tapi intinya, para pedagang tidak boleh digusur tanpa ada relokasi yang baru. Itu intinya. Tolong dimanusiakan para pedagang. Itu aja. Yang di Cadika ini hari ini apa? Hari ini kami menyikapi ada aduan dari pedagang di Taman Cadika ini yang ada penataan, tapi mungkin kita harus melihat lebih jauh lah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dispora. Ternyata ada beberapa hal sana sini yang kami melihat memang harus didalami lebih lanjut, yang nantinya akan kita laksanakan RDP. Saya tadi sudah bicara dengan Ketua Komisi 2 DPRD Medan. Insyaallah di bulan depan kita akan buat RDP-nya, memanggil Dispora, Aset, dan seluruh pihak terkait termasuk pedagang yang sudah ada di Taman Cadika ini. Ya, kita berharap ke depannya apapun yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang memang benar sudah berlaku di Kota Medan, dan juga harus berdasarkan azas bukan hanya kebijakan tapi kebijaksanaan, terutama pada para UMKM kita. Yang kita tahu pada saat ini kita harus banyak mensupport mereka. Dan mungkin dengan kita melihat potensi yang ada hari ini, sebenarnya masih banyak yang bisa kita laksanakan di sini, tapi jangan kita terpatri kepada satu peraturan yang mungkin membatasi kita. Mungkin nanti Bang Hendrian bisa tambahkan. Artinya dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dispora ini melanggar aturan begitu. Untuk melanggar aturan atau tidak, kita tidak mau berkesimpulan pada hari ini, karena hari ini kita melihat dulu, meninjau langsung. Nanti di RDP kita kan bagian hukum juga kita panggil agar bisa lebih jelas apa yang menjadi dasar selama ini. Dan kami juga belum mendengar dari pihak Dispora apa yang menjadi dasar mereka menertibkan perwal yang mana, peraturan daerah yang mana. Ya, di sini kita berharap ada titik terangnya, bagaimana kita bisa mensupport UMKM kita tanpa harus melanggar apapun yang sudah ditentukan di Kota Medan maupun aturan-aturan yang sudah dilaksanakan di Dispora. Tapi kami berharap pemindahan aset yang kemarin dari Pertamanan ke Dispora memang digunakan untuk mendukung seluruh sarana kepemudaan dan keolahragaan yang termasuk fasilitas-fasilitas di dalamnya seperti UMKM yang mungkin jualan tadi ada lontong, mungkin juga kopi dan sebagainya. Itu kan mendukung fasilitas yang ada di taman tersebut, yang intinya memang tetap di kepemudaan dan keolahragaan. Jadi kami belum bisa mengambil kesimpulan sampai nanti RDP kita laksanakan. Dari sana baru kita mungkin bisa mengeluarkan rekomendasi yang mungkin yang terbaik bagi kita semua. Ini Bang, kan tadi ini kan poinnya kan lebih ke arah tebang pilih sepertinya. Itu yang disimpulkan sama mereka yang digusur itu gitu. Itu kita sepakat nggak dengan pemikiran bahwa ini tebang pilih begitu? Ya, itu artinya kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan tanpa mendengar seluruh pihak. Makanya kita harus mendengar juga dari pihak Dispora apa yang menjadi dasar mereka. Sampai sekarang kami masih mendengar satu perwal yang digunakan. Apakah memang perwal tersebut menjelaskan masalah ini atau tidak, ini mesti jelas dulu. Artinya tebang pilih perwal berlaku untuk semua orang, tidak bisa 1-2 orang saja. Kalau memang mau diberlakukan atau diambil kebijaksanaan keringanan, maka kebijaksanaan itu harus berlaku dengan seluruhnya, tidak bisa 1-2 orang. Jadi di sini kita belum bisa mengambil kesimpulan apapun, tapi intinya kami mendukung UMKM. Karena bagaimanapun kenapa kami datang hari ini ke sini, karena kami mau memfasilitasi UMKM yang ada di Kota Medan sesuai dengan
Apa yang sudah kesepakatan kami di awal kemarin waktu perpindahan AKD bahwa kita akan berfokus mendukung UMKM yang ada di Kota Medan. Jadi ini salah satu komitmen kami, dan kami juga baru kemarin dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan program yang banyak hari ini dilakukan, terutama dengan Bangga Buatan Indonesia dan program-program lain yang sudah dilakukan oleh kementerian, yang sudah diprogramkan, sebenarnya ini bisa kita masukkan ke dalam program-program yang sudah dicanangkan oleh pusat agar bisa disupport UMKM kita. Termasuk sebenarnya itu ada yang super mikro, begitu juga dengan pembinaan dan lain sebagainya. Ini harusnya bisa dilaksanakan di sini. Kalau ada yang salah dari pedagang di sini, maka kita bina, kita berikan pengertian aturannya seperti apa. Kalaupun misalnya ada penggusuran, harus ada perencanaannya, tidak ada relokasi gitu. Relokasi ini yang kita harapkan ada kebijakan. Tapi itu pun kita harus tetap menunggu RDP sehingga kita bisa lebih pasti dalam mengambil kesimpulan yang benar-benar bisa netral untuk semua pihak. Kalau kita mengatakan dasar peraturan kita tidak boleh berdagang, maka pertanyaan saya, fasilitas apa yang disiapkan di sini? Terus siapa yang berdagang di sini? Apakah kalau kita memiliki fasilitas olahraga, tidak ada fasilitas lainnya seperti makanan, minuman, dan sebagainya, itu juga tidak mendukung berarti fasilitas olahraganya. Karena tidak bisa satu fasilitas kita bangun hanya fasilitas tersebut saja. Harus ada pendukungnya, infrastrukturnya dan pendukungnya. Ini yang harus kita bangun. Kalaupun memang misalnya diperbolehkan, maka ya kita mendorong UMKM kita yang harus bisa mengisi. Jangan yang lain-lain, terutama saya mengutamakan yang lokal dulu, yang lokal di sekitar sini dulu. Jadi keberadaan Taman Cadika ini mensupport seluruh kegiatan ekonomi yang ada di lokasi ini juga. Ini penting, tidak tebang pilih ya. Artinya tidak tebang pilih, kita memfokuskan kepada yang paling dekat. Setelah itu mungkin kita berpikir apakah UMKM-nya harus kita daftarkan dulu ke Dinas Koperasi dan UMKM, terus bagaimana dengan wajib pajak dan sebagainya, itu bisa dibina. Dan saya yakin kemarin tadi juga udah berdiskusi dengan para pedagang di sini, siap kok untuk memberi retribusi untuk pemerintah daerah berupa apapun yang akan dibayarkan, yang intinya adalah untuk TAD Kota Medan. Nah, ini sangat positif, artinya UMKM kita sudah sadar akan membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah kota. Bagaimana kita bisa memfasilitasi ini dan tidak menurunkan dan tidak menghilangkan semangat ini, malah kita harus angkat. Terakhir Bang, setelah mendengar dari keluhan dari pedagang, komitmen kita dari Komisi 3 untuk memperjuangkan para pedagang ini apa? Komitmen kita yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kemarin kita sudah sepakat bahwa kami akan berfokus pada UMKM. Bagaimana mendukung UMKM agar bisa kembali bangkit lebih baik daripada sebelum pandemi. Ini yang jadi tujuan utama, dan ini selaras dengan apa yang sudah kami sepakati kemarin, termasuk apa yang akan kita bangun di Kota Medan. Artinya kami pasti berpihak pada pedagang, tapi bagaimana kita memfasilitasi tanpa melanggar aturan apapun. Jadi pedagang kita juga harus belajar bahwa aturan ada di Kota Medan, bagaimana kita bisa memfasilitasi itu tidak melanggar. Nah, di sini ada Bang Hendry Duyung juga nanti akan menyampaikan yang tentang perda PKL, zonasi PKL. Itu juga sebenarnya semangatnya sama untuk memfasilitasi seluruh UMKM tanpa melanggar aturan. Itu di intinya. Kalau kita melanggar aturan, artinya kita biarin, itu juga tidak baik. Nah, jadi ini memang kuncinya adalah bagaimana kita memfasilitasi, dan kalau kita mengatakan dasar peraturan kita tidak boleh berdagang, maka pertanyaan saya, fasilitas apa yang disiapkan di sini? Terus siapa yang berdagang di sini? Apakah kalau kita memiliki fasilitas olahraga, tidak ada fasilitas lainnya seperti makanan, minuman, dan sebagainya, itu juga tidak mendukung berarti fasilitas olahraganya, karena tidak bisa satu fasilitas kita bangun hanya fasilitas tersebut saja. Harus ada pendukungnya, infrastrukturnya dan pendukungnya. Ini yang harus kita bangun. Kalaupun memang misalnya diperbolehkan, maka ya kita mendorong UMKM kita yang harus bisa mengisi. Jangan yang lain-lain, terutama saya mengutamakan yang lokal dulu. Yang lokal di sekitar sini dulu. Jadi keberadaan Taman Cadika ini mensupport seluruh
kegiatan ekonomi yang ada di lokasi ini juga. Ini penting, tidak tebang pilih ya. Artinya tidak tebang pilih, kita memfokuskan kepada yang paling dekat. Setelah itu mungkin kita berpikir apakah UMKM-nya harus kita daftarkan dulu ke Dinas Koperasi dan UMKM, terus bagaimana dengan wajib pajak dan sebagainya, itu bisa dibina. Dan saya yakin kemarin tadi juga udah berdiskusi dengan para pedagang di sini, siap kok untuk memberi retribusi untuk pemerintah daerah berupa apapun yang akan dibayarkan, yang intinya adalah untuk TAD Kota Medan. Nah, ini sangat positif, artinya UMKM kita sudah sadar akan membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah kota. Bagaimana kita bisa memfasilitasi ini dan tidak menurunkan dan tidak menghilangkan semangat ini, malah kita harus angkat. Terakhir Bang, setelah mendengar dari keluhan dari pedagang, komitmen kita dari Komisi 3 untuk memperjuangkan para pedagang ini apa? Komitmen kita yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kemarin kita sudah sepakat bahwa kami akan berfokus pada UMKM. Bagaimana mendukung UMKM agar bisa kembali bangkit lebih baik daripada sebelum pandemi. Ini yang jadi tujuan utama, dan ini selaras dengan apa yang sudah kami sepakati kemarin, termasuk apa yang akan kita bangun di Kota Medan. Artinya kami pasti berpihak pada pedagang, tapi bagaimana kita memfasilitasi tanpa melanggar aturan apapun. Jadi pedagang kita juga harus belajar bahwa aturan ada di Kota Medan, bagaimana kita bisa memfasilitasi itu tidak melanggar. Nah, di sini ada Bang Henry Din juga nanti akan menyampaikan yang tentang perda PKL, zonasi PKL. Itu juga sebenarnya semangatnya sama untuk memfasilitasi seluruh UMKM tanpa melanggar aturan. Itu di intinya. Kalau kita melanggar aturan, artinya kita biarin, itu juga tidak baik. Nah, jadi ini memang kuncinya adalah bagaimana kita memfasilitasi, dan kalau memang fasilitas ini jangan berkurang, namun bisa mengakomodir hal-hal pendukung yang dalam itu aja. Oke. Ini sama dengan semangat pemerintah pusat maupun wali kota Medan, yaitu bagaimana membangkitkan sektor ekonomi melalui UMKM. Nah, ini semangat kita dan kesepakatan kita dengan kawan-kawan anggota DPR Komisi 3. Lalu kemudian dengan persoalan hari ini, kita memang melihat ada keganjalan. Kenapa keganjalan? Kita melihat masih ada di salah satu wilayah Cadika ini ada salah satu kafe yang berbuka kan itu. Tapi kafe-kafe yang lain ini kenapa menjadi himbauan daripada dinas Dispora. Nah, ini menjadi catatan kami untuk kami pertanyakan apa yang menjadi dasar Dispora untuk menghimbau kawan-kawan kita pelaku usaha itu untuk tidak berjualan kembali. Nah, ini nanti kami akan selesaikan di rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 dan juga para pelaku UMKM. Ini tambahan.